Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviani, NPM 208110206. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian seminar psikologi Islam yang berjudul Peran Kebersyukuran Terhadap Motivasi Belajar pada Mahasiswa Penerima Beasiswa Bidik Misi. Dosen pengampu mata kuliah seminar psikologi Islam yaitu Bapak Syahri Ramadan, SPSI MSI. Adapun latar belakang penelitian ini yaitu beasiswa merupakan bentuk penghargaan atau reward yang diberikan kepada peserta didik atau mahasiswa yang memiliki keunggulan atau prestasi yang dapat digunakan untuk membantu dalam menyelesaikan pendidikan. Bantuan beasiswa yang diberikan dapat menjadi sebuah hadiah yang diharapkan mampu membuat peserta didik atau mahasiswa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga lebih bersemangat dalam menuntut ilmu. Dari pemerintah, mahasiswa bidik misi diharuskan untuk menyelesaikan kuliah tepat waktu dengan indeks prestasi kumulatif di atas 3. Nah, selain itu, mahasiswa dituntut untuk aktif berorganisasi. Setiap semester, mereka diwajibkan untuk mengirimkan laporan terkait pengembangan akademik. Selain itu, mahasiswa penerima beasiswa bidik misi juga harus melaporkan kegiatan non-akademis, yaitu organisasi yang diikuti, kepanitiaan yang dilakukan, seminar yang diikuti, karya ilmiah yang dibuat, dan prestasi yang diraih. Apabila mahasiswa penerima beasiswa bidik misi tidak memenuhi syarat akademis dan non-akademis, maka mahasiswa yang bersangkutan akan mendapatkan surat peringatan dan pemberian bantuan beasiswa terancam tidak dilanjutkan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya untuk mensyukuri atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah berikan. Oleh karena itu, penting kiranya untuk memanfaatkan nikmat itu dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya sebagai bentuk ungkapan rasa terima kasih kepada Sang Pemberi nikmat. Bersyukur ialah sikap yang ada dalam diri atau sikap batin yang memiliki dampak sangat membebaskan dan membentuk emosi positif yang sangat energik. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dampak dari perasaan bersyukur akan berkembang menjadi suatu reaksi atau respon yang berwujud menjadi sebuah sikap. Dengan demikian, muncul suatu dorongan atau motivasi dalam diri individu yang disebabkan oleh adanya perasaan syukur tersebut. Nah, menyadari hal itu, penting kiranya untuk dikaji lebih lanjut penelitian yang meneliti tentang peran kebersyukuran terhadap motivasi belajar. Maka dari itu, tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran kebersyukuran terhadap motivasi belajar pada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Bantuan beasiswa ini diharapkan dapat menjadi sebuah hadiah yang dapat mencetak mahasiswa-mahasiswi kesehatan yang memiliki prestasi namun terkendala dengan biaya kuliah yang ada. Dan bantuan beasiswa ini juga diharapkan dapat membuat mahasiswa lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bersemangat dalam menuntut ilmu. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah disebutkan, maka permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran dan peran kebersyukuran terhadap motivasi belajar pada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Nah, agar penelitian ini terarah dan tidak keluar dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini hanya ingin mengetahui tentang bagaimana gambaran kebersyukuran terhadap motivasi belajar pada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran kebersyukuran terhadap motivasi belajar pada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi. Teori kebersyukuran. Kebersyukuran dalam bahasa Inggris disebut gratitude. Kata gratitude diambil dari akar Latin gratia yang berarti kelembutan, kebaikan hati, atau berterima kasih. Semua kata yang terbentuk dari akar Latin ini berhubungan dengan kebaikan, kedermawanan, pemberian, keindahan dari memberi dan menerima, atau mendapatkan sesuatu tanpa tujuan apapun. Menurut McCulloch, ia mengungkapkan aspek-aspek bersyukur terdiri dari 4 unsur, yaitu intensitas adalah seseorang yang bersyukur ketika mengalami peristiwa positif yang diharapkan untuk merasa lebih intens bersyukur. Yang kedua, frekuensi. Seseorang yang memiliki kecenderungan bersyukur akan merasakan banyak perasaan bersyukur setiap harinya, dan syukur menimbulkan dan mendukung tindakan serta kebaikan sederhana atau kesopanan. Yang ketiga, jangkauan. Maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat menuliskan lebih banyak seseorang untuk merasa bersyukur, misalnya merasa bersyukur atas keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan lain-lain. Dan siri, maksudnya adalah orang yang bersyukur diharapkan dapat menuliskan lebih banyak nama-nama orang yang dianggap telah membuat bersyukur, termasuk orang tua, teman, keluarga, dan lain-lain. Indikator kebersyukuran. Yang pertama, intensitas, yaitu ada senantiasa beribadah kepada Allah, menjaga hubungan baik dengan Allah, tidak pernah meninggalkan kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, frekuensi,
merasa sangat bersyukur atas apa yang telah didapatkan, selalu melakukan hal yang baik untuk diri sendiri, selalu berbuat baik kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukur. Yang ketiga, jangkauan, syukur secara lisan kepada orang lain, syukur dalam bentuk perilaku, kepedulian terhadap orang lain. Keempat dan siri, mengapresiasi kontribusi orang lain, mengekspresikan rasa terima kasih, mengucapkan rasa terima kasih dalam tulisan. Selanjutnya yaitu teori motivasi. Nah, di sini saya mengambil teori motivasi Maslow, yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin dan merupakan kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan diri secara optimal, sehingga mampu berbuat yang lebih baik, berprestasi, dan kreatif. Aspek-aspek motivasi yang pertama, dorongan mencapai sesuatu, yaitu seseorang merasa terdorong untuk berjuang demi mewujudkan keinginan dan harapan-harapannya. Yang kedua, komitmen. Komitmen adalah salah satu aspek yang cukup penting dalam proses belajar. Dengan memiliki komitmen yang tinggi, seseorang memiliki kesadaran untuk belajar, mampu mengerjakan tugas, dan mampu menyeimbangkan tugas. Yang ketiga, inisiatif. Seseorang dituntut untuk memunculkan inisiatif atau ide-ide baru yang akan menunjang keberhasilan dan kesuksesannya dalam menyelesaikan proses pendidikannya. Yang keempat, optimis. Sikap gigih, tidak menyerah dalam mengejar tujuan, dan selalu percaya bahwa tantangan selalu ada, tetapi setiap dari kita memiliki potensi untuk berkembang dan bertumbuh lebih baik lagi. Indikator dari aspek motivasi yaitu yang pertama, dorongan mencapai sesuatu. Poin-poinnya adalah dorongan untuk melakukan sesuatu dengan kekuatan yang luas, hasrat untuk berhasil, kemauan untuk belajar dengan giat. Yang kedua, komitmen. Melakukan sesuatu pekerjaan dengan senang hati, mengerjakan tugas sesuai ketentuan, mempertahankan sesuatu yang telah dicapai. Yang ketiga, inisiatif. Memunculkan ide-ide baru, mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan baik, mengembangkan ide atau kemampuan yang dimiliki. Yang terakhir, optimis. Keinginan untuk menguasai pekerjaannya, pantang menyerah, dan percaya dengan kemampuan yang dimiliki. Jenis penelitian. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah. Variabel yaitu kebersyukuran dan motivasi. Subjek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah subjek yang berinisial SA, usia 20 tahun, yang merupakan seorang mahasiswi Stikes Tengku Maratu. Untuk keamanan data, subjek hanya diberikan inisial saja. Untuk pengumpulan data tentang peran kebersyukuran terhadap motivasi belajar pada mahasiswa penerima beasiswa bidik misi ini, yaitu menggunakan dua teknik, wawancara dan observasi. Wawancara adalah pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden. Nah, yang kedua yaitu observasi, pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Teknik analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dilakukan agar informasi yang dihimpun peneliti akan menjadi jelas. Teknik analisis data digunakan dalam rencana penelitian ini yaitu yang pertama, reduksi data. Reduksi data diartikan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas. Yang kedua, penyajian data. Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data yang digunakan dalam bentuk uraian singkat dan teks yang bersifat naratif. Penyajian ini merupakan sekumpulan informasi yang tersusun yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pola dan metode. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pola yang pertama yaitu menjelaskan masalah-masalah ajaran Islam dan umat Islam dengan memanfaatkan konsep psikologi modern. Yang metode yang digunakan yaitu metode yang pertama juga yaitu rasionisasi, adalah untuk memperoleh pengetahuan dengan pertimbangan kebenaran yang diterima oleh akal. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.